Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memperpanjang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. Perpanjangan PSBB tahap kedua terhitung tanggal 24 April sampai 22 Mei 2020. Di PSBB tahap kedua ini, Gubernur Anies Baswedan tegaskan tidak ada lagi toleransi bagi pelanggaran PSBB seperti di tahap pertama yang masih tahap edukasi dan sosialisasi. Tindakan tegas ini terbukti cukup ampuh menekan epicentrum COVID-19 di Jakarta. Jumlah pasien positif di Jakarta tak lagi melonjak drastis dan total kesembuhan pun meningkat. Sukses penerapan PSBB di DKI Jakarta akan diikuti Pemprov Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menetapkan secara resmi pemberlakuan PSBB bagi semua kabupaten kota terhitung Rabu 6 Mei 2020. Sebelumnya, PSBB telah diterapkan di zona metropolitan Bodebek pada 19 April dan metropolitan Bandung Raya pada 22 April lalu. Sukses pelaksanaan PSBB dalam menekan sebaran COVID-19 dikombinasikan dengan larangan mudik, rapid test serta PCR secara masif, sudah seharusnya seluruh Jawa diterapkan PSBB sebagai langkah besar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, PSBB seluruh Jawa mendesak. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung melalui Skype dengan Iwan Aryawan, staf pengajar Biostatistik FKM Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi. Ya, Pak Iwan, ini sudah ada statement begitu dari beberapa pihak yang menilai bahwa sudah saatnya PSBB ini diberlakukan di seluruh Pulau Jawa. Dan ada beberapa juga wilayah yang sudah menyatakan mendukung begitu. Seperti kita tahu Abdullah Azwar Anas juga sempat menyampaikan bahwa Banyuwangi siap saja begitu untuk menerapkan PSBB. Tapi kan pertanyaannya bukan siapa yang siap, tapi ini sebetulnya tepat atau tidak. Nah, Anda menilai ini sudah momentum yang tepatkah untuk pemberlakuan PSBB di seluruh Pulau Jawa, Pak Iwan? Iya, jadi kalau menurut saya memang kita harus lakukan seluruh Pulau Jawa karena epidemi ini kan tidak mengenal batas wilayah pemerintahan gitu kan. Dia menyebar sesuai dengan kerumunan dan pergerakan orang, dan kita tahu bahwa di Jawa ini kan antar provinsi pergerakan orang begitu besar ya. Jadi memang harusnya memang seluruh Jawa PSBB ini. Nah, tolak ukurnya kalau kita melihat sudah pemberlakuan yang di DKI Jakarta, kita katakan yang sudah terlebih dahulu menerapkan PSBB, Pak Iwan, evaluasinya seperti apa? Nah, jadi untuk evaluasi PSBB ini, salah satu kekurangan kita adalah kita tuh belum punya indikator untuk mengukur PSBB ya. Sebetulnya kita perlu indikator yang praktis, yang misalnya bisa dikumpulkan oleh Ketua RT, Ketua RW, ataupun kepolisian untuk melihat seberapa efektifnya penyelenggaraan PSBB ini. Nah, yang kita punya atau yang kami punya saat ini hanya data dari Google dan Facebook yang memperlihatkan pergerakan orang. Dari situ kita bisa lihat juga sih. Oke, artinya di sini masih ada kekurangan untuk pelibatan sampai ke level RT RW, begitu ya Pak Iwan. Nah, ini bagaimana sebetulnya memberdayakan seluruh elemen agar PSBB ini bisa berjalan dengan efektif? Iya, yang pertama sebetulnya pemberitahuan tentang PSBB ini. Artinya pengetahuan masyarakat tentang PSBB. Jadi itu sangat penting komunikasi dengan masyarakat bahwa PSBB ini bukan sekedar pelarangan, tapi pelarangan ini adalah dalam rangka mencegah mereka tertular virus COVID-19 dan mencegah epideminya meluas di masyarakat mereka dan di Indonesia ini. Nah, kemudian kita perlu satu indikator ya, jadi satu indikator yang disepakati yang mudah dilakukan oleh
RT, RW atau kepolisian gitu, supaya kita tahu udah seberapa gitu kan. Jadi kita punya alat ukur udah seberapa efektif mereka melakukan PSBB ini. Oke, sejauh ini juga sudah diberlakukan untuk kalau kita bicara Jawa Barat saja, Bodebek sudah diberlakukan. Kemudian Banten juga sudah memberlakukan. Nah, sejauh ini Anda melihat bagaimana pemberlakuannya, setidaknya di Bodetabek ini juga sudah lintas provinsi juga kan Pak Iwan. Anda melihat bagaimana sejauh ini? Iya, kalau kita lihat sejauh ini karena yang paling dulu menerapkan Jakarta ya. Jadi kalau di DKI Jakarta kita sudah lihat berdasarkan data yang kami peroleh dari Google itu, kita sudah lihat bahwa di Jakarta sampai saat ini itu sudah sekitar 60% lah yang tinggal di rumah saja. Sudah meningkat dan itu kita sudah lihat efeknya terhadap jumlah kasus baru kan. Jumlah kasus barunya mulai menurun meskipun belum dalam posisi aman ya. Nah untuk di luar Jakarta sendiri bagaimana perkembangannya dari pantauan Anda? Kalau di luar Jakarta sendiri itu kita masih lihat masih sekitar di 40 sampai 50% yang tinggal di rumah saja dan angka segitu tuh belum cukup untuk menurunkan kasus. Nah, kalau kita kemarin melihat pemberlakuan di Jakarta saja Pak Iwan dan juga di Bodetabek ini juga angka yang melanggarnya cukup tinggi juga. Ini kan masih di pusat begitu. Bagaimana nanti kita membayangkan pemberlakuannya di seluruh Pulau Jawa? Apa yang harus dilakukan pertama kali agar pemberlakuan ini bisa betul efektif dari mulai hari pertama, misalkan kebijakan ini diberlakukan, Pak Iwan? Jadi ya, yang penting tadi informasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga mereka tahu untuk apa sebetulnya PSBB ini. Kemudian perlu pemantauan ya. Pemantauannya tentunya yang kondusif ya. Mungkin tidak perlu didenda atau tidak perlu dihukum, tapi perlu ada peringatan. Nah, kemudian harus jelas juga karena PSBB ini bukan berarti semua kabupaten di Jawa ini melakukan dengan tingkat yang sama ya. Tingkatnya bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wabah COVID-19 di masing-masing kabupaten atau kota itu. Ya, dari pantauan Anda, ini untuk daerah lain, Pak Iwan, di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ini kondisinya seperti apa penyebaran dari virus ini? Iya, jadi memang kan kalau kita lihat penyebaran paling besar itu di Jakarta dan Pulau Jawa ya. Nah, Jakarta dengan PSBB-nya itu sudah menunjukkan adanya penurunan kasus yang baru. Nah, tapi di luar Jakarta kalau kita bicara Pulau Jawa saja, ini masih belum, semua masih naik ya. Jadi kita memang perlu PSBB di daerah-daerah lain ini, karena kalau kita tidak melakukan di provinsi lain di Jawa itu percuma, nanti di Jakarta kita berhasil mengatasi gitu ya. Tapi karena kan ini disebabkan oleh pergerakan orang. Kita tahu berapa banyak orang bergerak keluar masuk Jakarta dari Jawa Barat ataupun dari Banten ya. Itu nanti ya akan naik lagi di Jakartanya gitu. Nah ini kan sebelum pemerintah tegas begitu Pak Iwan untuk melarang mudik, ini kan sebelum juga pergerakannya cukup signifikan kan dari hasil pemantauan yang dilakukan juga. Itulah mengapa pemerintah kan akhirnya memutuskan untuk melarang mudik. Nah ini bagaimana untuk masyarakat yang mereka berada di daerah sementara kebijakan mungkin nanti dikeluarkan setelah atau mereka masih berada di daerah masing-masing. Ini sebaiknya akan seperti apa? Iya, jadi kan sebaiknya kan pergerakan orang dikurangi ya. Jadi memang sudah ada yang terlanjur mudik kan waktu itu. Nah, mereka itu kalau bisa mereka itu tidak usah kembali dulu ke daerah Jabodetabek ya. Kalaupun mereka harus kembali karena misalnya pekerjaan atau keluarganya, itu ya mereka wajib melakukan isolasi mandiri 14 hari isolasi untuk meyakinkan bahwa mereka itu tidak terinfeksi COVID-19. Oke Pak Iwan, sebetulnya apa saja sih yang harus dipersiapkan yang paling krusial begitu untuk penerapan PSBB ini, terutama kalau kita lihat kan karakteristiknya berbeda, kemudian mentalitas masyarakatnya pun berbeda, geografisnya juga sudah berbeda. Nah ini apa yang secara general bisa disamakan dan itu penting untuk dilakukan di awal?
Nah, yang penting dilakukan di awal itu adalah yang tadi saya bilang, komunikasi sangat penting supaya mereka, masyarakat tahu ini bukan sekedar pelarangan, tapi pelarangan ini adalah untuk kepentingan mereka dan kepentingan kita bersama. Itu saya rasa itu harus sama semuanya. Okay. Nah, kemudian tujuan utamanya adalah mengurangi sebanyak mungkin pergerakan dan kerumunan orang, gitu ya. Nah, nanti disesuaikan sebisa mungkin kita kurangi gitu. Kalau PSBB ini masih belum diterapkan di seluruh Pulau Jawa, dari perspektif Anda apa yang akan terjadi? Oh, kalau PSBB ini kita tidak terapkan, yang terjadi adalah nanti epidemi COVID-19 ini nggak beres-beres gitu kan. Karena nanti misalnya Jakarta bisa menerapkan, di Jakarta bisa turun kasusnya. Yang lain tidak menerapkan, ya nanti ada kasus baru masuk ke Jakarta gitu kan. Nanti bolak-balik antar provinsi ya kita nggak selesai-selesai gitu. Nah, kan dikhawatirkan juga bagaimana ini, apakah ketika nanti diberlakukan di seluruh Pulau Jawa, apakah jaring pengaman sosialnya juga sudah dipersiapkan dengan baik? Itu kan dikhawatirkan, ada beberapa yang menilai, kalau saya melihat komentar masyarakat juga ada yang mengkhawatirkan mereka ini bagaimana kami ketika PSBB diberlakukan, apakah kami bisa mencari nafkah, begitu, bagaimana persoalan ekonomi. Ini kan mereka melihat berita yang beredar di Jabodetabek. Ini bagaimana untuk mengantisipasi hal itu dari pandangan Anda? Iya, jadi kan kita sekarang ini bukan harus memilih apakah kita mau memprioritaskan kesehatan masyarakat atau ekonomi gitu ya. Dua-duanya harus jalan gitu kan. Nah, sekarang kita atur bagaimana supaya dua-duanya jalan. Artinya kan PSBB kita ini kan bukan total lockdown ya. PSBB kita kan berusaha membatasi pergerakan masyarakat, tapi kegiatan-kegiatan yang esensial masih diperbolehkan dengan prosedur-prosedur yang dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Kan misalnya untuk penjual makanan masih boleh gitu kan. Kemudian kantor-kantor yang esensial, bank itu kan masih boleh. Logistik masih boleh gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu diatur. Nah, kemudian kita memang perlu bersama-sama untuk kita menderita dulu ya, mungkin 1 bulan 2 bulan supaya ini cepat berlangsung. Karena kalau kita ragu-ragu, kita tidak lakukan PSBB, ya ini akan memanjang terus dan kerugian ekonominya akan lebih besar. Oke, untuk pemberlakuannya sendiri sebaiknya seperti apa, Pak Iwan? Ini kalau tadi kita mendengar informasi sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan juga sudah bilang, ini untuk di tahap kedua PSBB ini tidak main-main, ini akan ada konsekuensi hukumnya misalnya gitu kan. Nah, ini bagaimana untuk pemberlakuan di daerah lain? Misalkan pemberlakuan PSBB di Pulau Jawa ini diberlakukan, apakah mengikuti langsung dengan kebijakan yang sudah ada atau diserahkan kembali ke tiap kepala daerah masing-masing? Diserahkan kembali ke kepala daerah masing-masing. Jadi karena PSBB ini kan seperti saya bilang ini kan bukan total lockdown ya. Jadi artinya itu sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Jadi siapa yang tahu daerah masing-masing itu adalah kepala daerah, gubernur atau bupati atau wali kotanya. Oke, tapi kalau misalnya memang melihat bagaimana mungkin kurvanya begitu, sesignifikan apa sebetulnya yang sudah diberlakukan di Jabodetabek setidaknya? Ya kalau saya lihat kan, kalau di Jakarta kita udah lihat bahwa kurva untuk yang tinggal di rumah saja itu naik terus ya. Itu terakhir di 60%. Kita harapkan bisa sampai 80%, karena kalau 80% bisa menekan banyak tuh penyebaran COVID-19 ini. Di provinsi lain sudah ada kenaikan, artinya ada efeknya, memang sudah meningkat orang yang tinggal di rumah saja gitu kan. Hanya kenaikannya masih di bawah 50%, maksudnya belum mencapai setinggi Jakarta gitu kan. Karena kita harapkan paling tidak 60% lah yang tinggal di rumah saja untuk ada efeknya terhadap penyebaran COVID-19 ini. Oke, artinya di sini yang ditekankan adalah bagaimana bisa lebih maksimal lagi begitu ya, untuk menekan penyebaran dari virus corona ini. Pak Iwan, tetap bersama kami, kita akan lanjutkan dialog usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.